Hari ini kita akan membahas 3 jenis protein membran yang memiliki fungsi spesifik dan sangat penting dalam menjaga kehidupan sel. Meskipun ukurannya mikroskopis, protein-protein ini adalah pahlawan tak kelihatan yang memastikan tubuh kita tetap sehat dan harmonis. Mari kita bahas lebih dalam tentang bagaimana mereka bekerja. Pertama, molekul pengangkut, yaitu kurir antar zat. Bayangkan sebuah zat penting yang tidak dapat melewati membran plasma sendiri, seperti iodin yang dibutuhkan oleh sel kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. Bagaimana zat tersebut bisa masuk ke dalam sel? Tentu, jawabannya adalah melalui molekul pengangkut. Jadi, molekul pengangkut adalah protein transmembran yang bertugas membawa bahan-bahan tertentu menembus membran plasma. Mereka berperan sebagai kurir yang membantu zat-zat penting melewati penghalang lipid yang hidrofobik. Setiap molekul pengangkut sangat spesifik. Misalnya, di satu sisi sel kelenjar tiroid itu memiliki molekul pengangkut iodin, sehingga hanya sel ini yang dapat mengambil iodin dari darah. Di sisi yang lain, sel yang lain itu tidak memiliki molekul pengangkut ini, sehingga mereka tidak dapat menggunakan iodin. Ini adalah salah satu cara tubuh memastikan bahwa setiap sel itu hanya mengangkut bahan-bahan yang benar-benar dibutuhkan untuk fungsinya. Cara kerja molekul pengangkut ini akan kita bahas lebih lanjut nanti, tetapi intinya adalah bahwa setiap sel itu memiliki alat transportasi unik sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, akseptor penanda penambatan, yaitu mengatur sekresi. Jadi, protein ini yang terletak di permukaan dalam membran plasma adalah akseptor penanda penambatan atau docking marker acceptor. Nah, protein ini berfungsi layaknya gembok yang cocok dengan kunci dari vesikel sekretorik. Ketika sinyal simulatorik itu diterima, vesikel sekretorik itu melekat pada membran plasma melalui interaksi antara penanda penambatan dan akseptornya. Vesikel kemudian membuka diri dan menuangkan isinya keluar sel melalui proses eksositasis. Contohnya adalah pelepasan neurotransmitter oleh sel saraf untuk mengirimkan pesan ke sel target, sekresi hormon oleh kelenjar endokrin untuk mengatur fungsi tubuh. Tanpa akseptor ini, sel itu tidak dapat berkomunikasi atau berbagi bahan-bahan penting dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, yaitu enzim terikat membran, yakni pengontrol reaksi kimia. Jadi, beberapa protein membran itu berfungsi sebagai enzim terikat membran, yaitu enzim yang mengontrol reaksi kimia spesifik di dalam atau di luar sel. Setiap sel itu memiliki jenis enzim yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh, pada sel otot rangka, enzim di permukaan membran plasma itu membantu menguraikan zat kimia perantara yang mencetuskan kontraksi otot, sehingga otot itu dapat berelaksasi setelah bekerja. Pada sel pencernaan, enzim itu membantu memecah makanan menjadi nutrien yang lebih kecil. Enzim ini adalah pengatur yang memastikan reaksi kimia di dalam sel berjalan dengan efisien dan tepat waktu. Yang keempat, bahwa protein membran adalah para pahlawan yang tidak kelihatan. Nah, teman-teman, protein membran adalah para pekerja multifungsi yang menjaga sel tetap hidup dan berfungsi. Yang pertama, molekul pengangkut itu membantu bahan-bahan penting masuk ke dalam sel. Yang kedua, akseptor penanda penambatan itu mengatur sekresi dan komunikasi antar sel. Dan ketiga, enzim terikat membran itu mengontrol reaksi kimia yang esensial bagi kehidupan. Melalui kerjasama ini, membran plasma itu dapat melindungi sel, mengatur pertukaran zat, dan memungkinkan komunikasi antar sel.